Jadi, insya Allah kita akan menyampaikan pada kesempatan ini terkait dengan epistemologi dalam Islam. Artinya adalah bagaimana memperoleh ataupun mendapatkan ilmu yang berkembang di tengah-tengah dunia Islam, seperti itu. Kemarin kita sudah bahas epistemologi ilmu dalam filsafat ya, filsafat bagaimana cara mendapatkan ilmu ya, yang kita bilang seperti yang berkembang secara umum ya, berkembang secara umum di dunia akademik, baik sains dan teknologi. Nah, sekarang bagaimana juga ya mendapatkan atau berkembangnya ilmu di tengah-tengah umat Islam. Maka ini dia, insya Allah kita akan coba jelaskan satu-satu. Ya, epistemologi dalam Islam atau cara memperoleh pengetahuan yang dalam Islam itu yang berkembang di tengah-tengah umat Islam. Suara saya jelas ya, saya harap jelas ini karena saya nggak pakai mic, langsung pakai mic laptop saja. Jika suaranya kurang jelas atau kurang sampai, tolong nanti dikabari ataupun diberi komentar. Baik, yang pertama ada 3 ya. Ada 3 epistemologi dalam Islam. Yang pertama epistemologi bayani, yang kedua adalah epistemologi burhani, dan yang ketiga adalah epistemologi irfani. Epistemologi bisa juga kita sebut pendekatan ya, pendekatan bayani, pendekatan burhani, dan juga pendekatan irfani. Ya, ada 3. Apa itu? Yang pertama adalah pendekatan bayani. Pendekatan bayani. Apa itu pendekatan bayani? Secara bahasa bermakna sesuatu yang jauh atau sesuatu yang terbuka. Bayan. Bayan itu artinya bisa luas, artinya itu bisa jauh, artinya itu menjelaskan. Ya, menjelaskan dari yang terdekat sampai yang terjauh. Ya, itu yang disebut dengan pemahaman tentang apa itu bayan. Ya. Nah, bagaimana karakteristik epistemologi bayani? Nah, ini dia. Apa yang disebut dengan karakteristik epistemologi bayani? Yang pertama, ya metodologi berpikir yang didasarkan atas teks. Ingat, atas dasar teks. Kalau kemarin kita pernah menyinggung ada yang namanya ilmu pengetahuan yang bersumber berbentuk rasional, ada yang berbentuk empirik. Nah, sekarang ada yang baru, ya. Ya, ada pengetahuan itu bersifat rasional, ada bersifat empirik. Nah, sekarang ada yang namanya bayani, ya pengetahuan yang didasarkan atas dasar teks, bukan pikiran, bukan ya penelitian, ya, tapi berdasarkan kepada teks. Teks memiliki otoritas penuh ya menentukan arah kebenaran. Apa ini maksudnya? Jadi kita tidak bisa keluar dari teks. Misalnya teks berbicara tentang si Budi pergi menaiki sepeda. Ya, maka kita tidak bisa mengintervensi keluar dari apa yang dimaksud oleh teks. Ya, si Budi pergi dengan menaiki sepeda. Ya, maka kita dapat hanya mengetahui informasi tersebut sesuai dengan apa info yang ada di dalam teks tersebut. Ya. Atau dalam bahasa, kalau kita larikan ke dalam istilah agama atau istilah yang biasa dipakai dalam ilmu agama, itu namanya adalah nas. Ya. Nas ataupun bahasa kita jika diterjemahkan berarti dalam bentuk teks. Kalau kita dalam pendekatan agama disebut dengan nas, ya. Jadi pemahaman kita tidak bisa lepas dari yang namanya teks. Apa yang tertulis di dalam teks, apa yang terkandung di dalam teks.
Ya, kalau teks berbunyi A, maka jawabannya adalah A. Itu secara dasarnya dulu, nanti ada pengembangannya. Nah, yang ketiga adalah pengetahuan yang diperoleh tidak bisa keluar dari teks. Ini dia penjelasannya. Ya, pengetahuan yang kita terima itu tidak bisa keluar dari yang namanya teks. Ya, jadi teks adalah orientasinya. Ya, teks adalah orientasinya. Oke, maka ya karena dia berbicara tentang teks, atau tulisan, maka dia berdekatan dengan yang namanya bahasa. Maka dari itu pendekatan yang dilakukan adalah untuk memahami teks ini, ya, untuk memahami teks ini adalah pendekatan bahasa atau pendekatan logawi, ya. Kenapa pendekatan bahasa yang digunakan, bukan pendekatan logika, bukan pendekatan empirik? Ya, kenapa bukan pendekatan logika dan kenapa bukan pendekatan empirik? Sebagaimana yang pernah kita jelaskan sebelumnya. Kenapa? Ini berkenaan dengan yang namanya teks. Untuk memahami teks kita perlu yang namanya ilmu alat. Ya. Untuk memahami teks kita perlu yang namanya ilmu alat. Ya, itu. Karena apa? Misal dalam Al-Qur'an misalnya ini, kita berangkat dari nas aja ya, paling gampang nanti mencontohkannya dari nas. Wamsahu, ya. Ada di dalam Al-Qur'an, sebelum Al-Qur'an mushaf itu, ya huruf di dalam mushaf diberi baris. Ya. Ada yang membaca ya ru'usakum, ada yang membaca ru'usikum. Ya. Maka pendekatan bahasa ketika dia dibaca di atas ru'usakum, ya, maka dia harus dibasahkan. Artinya rambut itu harus dibasahkan ketika berwudu. Kalau biru'usikum hanya sekedar diusap saja. Ya, sekedar diusap saja. Ini karena pendekatan yang digunakan adalah pendekatan bahasa sebagaimana teks berbunyi, sebagaimana tertulis di atas teks. Ya, sebagaimana yang tertulis di atas teks. Nah, maka pendekatannya adalah kita tidak bisa mengeluarkan pengetahuan, tidak bisa mengeluarkan hukum kecuali sebagaimana yang tertulis di dalam teks tersebut. Kita tidak bisa keluar. Ya, kita hanya bisa memahaminya dari yang namanya bahasa. Ya. Apakah dia harus baris di atas atau baris di bawah sebagai contoh yang tadi, yang akan memberikan dua definisi hukum yang berbeda. Yang pertama mengusap, yang kedua adalah membasuh. Kalau mengusap hanya sekedarnya saja, kalau membasuh artinya harus sampai basah. Ya. Karena itu istikhrajnya atau sesuatu yang dapat kita tarik dari teks yang tertulis melalui pendekatan bahasa. Nah, kenapa tujuannya menggunakan pendekatan bahasa? Ini ya, memahami teks untuk menemukan atau mendapatkan makna yang dikandung atau dikehendaki dalam lafaz. Seperti yang kita contohkan barusan. Ya. Kenapa tujuannya pendekatan bahasa, bukan pendekatan logika, bukan pendekatan empirik. Tapi kenapa dalam Bayani digunakan adalah pendekatan bahasa. Karena tujuannya adalah untuk memahami teks, ya, demi menemukan atau mendapatkan makna yang dikandung atau dikehendaki dalam lafaz. Ya, dengan kata lain, pendekatan ini dipergunakan untuk mengeluarkan makna zahir dari lafaz, ya, makna yang jelas, ya, makna yang tampak. Ya, zahir itu artinya makna yang tampak atau makna yang jelas, ya. Dari lafaz yang zahir. Dari lafaz yang zahir, lafaznya bunyinya seperti apa? Tulisan tertulis seperti apa? Maka kita keluarkan hukumnya seperti apa yang terbaca, apa yang tertulis. Ya, tidak ada peranan akal di situ, ya, tidak ada peranan empirisme di situ. Ya, satu. Itu epistemologi Bayani. Yang kedua adalah untuk mengistinbat, ya, hukum dari nusus. Ya.
untuk mengeluarkan istinbat, ya kesimpulan hukum dari nas-nas yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadis. Ya, mengistinbat ataupun mengeluarkan ataupun memahami sebuah hukum dari Al-Qur'an ataupun hadis. Nanti kita contohkan. Kita lihat dulu ke bawah. Nah, bentuknya, nah ini dia. Ke bentuknya kita lari sekarang adalah bentuk-bentuk. Yang pertama, usul bersifat tauqifi sebagaimana bunyi teks atau pemahaman teks. Ini yang pertama tadi, ya. Ini yang pertama. Mari kita lihat kembali ke atas. Nih. Yang memahami teks untuk menemukan atau mendapatkan makna yang dikandung atau dikehendaki dalam lafaz. Sama dengan ini. Usul. Disebut juga dengan usul. Ya. Ada fungsinya juga berbentuk dalam bentuk furu'. Ya, dalam bentuk furu' artinya adalah mengaitkan sesuatu kepada hukum usul. Ya, mengaitkan sesuatu kepada hukum usul atau kepada teks. Ya. Maka epistemologi bayani di dalam ilmu usul fikih itu disebut dengan qiyas. Ya. Dalam usul fikih disebut dengan qiyas. Ya, di dalam teologi ataupun ilmu akidah disebut dengan istishhad. Ya, istishhad asyahid alal al-ghaib. Dan dalam balaghah disebut dengan tashbih ataupun perumpamaan atau penyerupaan. Ya. Perumpamaan ataupun penyerupaan. Nah, apa itu qiyas? Misalnya ya. Apa itu qiyas? Pertama, ya. Qiyasnya berbunyi seperti nasnya berbunyi seperti ini. Ya. Nasnya berbunyi seperti ini. Segala ya sesuatu. Ya, segala sesuatu misal. Di dalam nasnya berbunyi, ya. Babi itu dan segala yang memabukkan. Khamar ya. Itu haram hukumnya. Khamar itu haram hukumnya. Itu nasnya berbunyi seperti itu. Nah, di dalam nas ya, maka bagaimana dengan sesuatu yang memabukkan tapi dia bukan khamar? Ya. Khamar tadinya arak ya, artinya adalah arak. Nasnya berbunyi khamar atau arak itu hukumnya haram, dilarang. Ya, dilarang di dalam agama. Nah, bagaimana misalnya? Kenapa dia dilarang? Ya, karena ada unsur dia dapat memabukkan. Nah, bagaimana nanti dengan sesuatu yang baru tapi dia bukan khamar atau bukan arak, tapi dia memabukkan? Ya. Maka kembalikan kondisi tadi kepada usul. Usulnya apa? Yang memabukkan adalah dilarang di dalam agama. Ya, kalau dalam ilmu fikih disebut dengan haram. Maka furuknya, cabangnya itu bisa dikembangkan dari usul, itu bisa berkembang kepada sesuatu yang furuk. Bisa menjawab sesuatu yang sifatnya rantingnya atau cabangnya dari teks yang usul tadi, tanpa kita mengandalkan akal dan empirik ya dalam menentukan cabang-cabang dari nas yang ada tadi. Ya. Maka apa cabangnya? Misal ya, tahu. Misal ekstasi ya, dan narkoba dan sejenisnya. Ya. Narkoba dan sejenisnya. Itu furu'.
dari hukum asal atau cabang dari hukum asal. Ya. Hukum asal tidak berubah, tapi dia dapat mampu menjawab ya fenomena yang ada di luarnya yang berkaitan dan berdekatan dengan dirinya. Dengan hukum usul. Maka di dalam ilmu usul fikih disebut dengan qiyas. Di dalam ilmu teologi istishhad asyahid alal ghaib. Ya, istishhad asyahid alal ghaib. Di mana ya sesuatu itu memberikan persaksian atas sesuatu yang tidak tampak atau tidak jelas. Atau sesuatu yang belum tidak tertulis secara jelas atau secara nyata. Ya, atau kalau di dalam ilmu balaghah disebut dengan tasbih, penyerupaan. Ya, tasbih itu penyerupaan. Ya, diserupakan dengan apa? Ya, dengan hukum asalnya dan apa cabangnya yang masuk kategori hukum asal. Nah, itu dia seperti itu yang disebut dengan epistemologi bayani. Jadi kita tidak bisa keluar dari teks. Teks berbicara apa? Teks berbicara tidak boleh sesuatu yang memabukkan. Maka kita tidak bisa keluar dari teks. Mengakal-akalinya. Oh kan sedikit nggak apa-apa, nggak bisa. Ya, kan ada orang tuh akan sedikit nggak apa-apa, nggak memabukkan. Ya, tidak bisa. Karena bahasanya di situ bukan hanya memabukkan, tapi sesuatu yang mengarah kepada yang dapat membuat seseorang itu, ya, hukum asalnya dapat menyebabkan dia mabuk. Ya, jadi itu dia usul. Jadi kita usulnya mana? Teks. Memahami teks dengan apa? Pendekatan bahasa. Kenapa dengan pendekatan bahasa? Karena kita bisa mengetahui hukum usul. Apa yang tertuang di dalam teks tersebut. Ya, lafaz yang diinginkan, makna yang diinginkan oleh teks tersebut. Ya, sehingga kita nanti ya tidak bisa keluar dari pemahaman teks, tidak bisa menggunakan akal, ya kita hanya menyadur apa yang tertulis dan tertuang di dalam teks dan tertulis di dalam teks, ya, dan ya jika ada sesuatu yang baru nanti bagaimana menghubungkannya dengan teks, bukan dengan pikiran kita, ya, bukan dengan pikiran kita. Ini dia epistemologi bayani. Ya, kuncinya ada pada teks. Kita tidak bisa, teks adalah menjadi dasar, ya, menjadi dasar atau tumpuan untuk mendapatkan informasi, mendapatkan ilmu ataupun sebagai sesuatu yang pembenaran, standar kebenarannya di situ. Tidak bisa kita keluar dari teks. Nah, itu. Yang kedua adalah yang disebut dengan burhani. Epistemologi burhani. Apa itu epistemologi burhani? Secara bahasa berarti mensucikan atau menjernihkan. Burhan. Ya, burhan. Burhan itu artinya suci, jernih, atau dapat petunjuk dan seterusnya. Nah, apa pula yang menjadi karakteristik atau pembicaraan dalam epistemologi burhani ini? Ya, epistemologi burhani, jadi di dalam Islam tidak hanya berpadu pada teks saja ya. Teks misalnya Al-Quran dan hadis. Bagaimana Al-Quran berbicara, bagaimana hadis berbicara. Ya, bagaimana pengembangannya. Maka lahirlah ilmu usul fikih, nanti beristilah dengan qiyas. Ya, lahir dalam ilmu teologi istishhad syahid al-ghaib. Ya, lahir dalam ilmu balaghah namanya tasbih. Semua menggunakan pendekatan metode al-bayani. Ilmu-ilmu tersebut menggunakan pendekatan metode bayani. Ya, ilmu usul fikih tadi, ilmu teologi tadi, ya, dan ilmu balaghah tadi. Ketiga-tiganya menggunakan pendekatan metode bayani. Pendekatan metode bayani adalah pendekatan metode yang tidak bisa keluar dari teks. Ya, lafaz yang terkandung di dalam teks dan makna yang terkandung di dalam teks. Itu dia kuncinya. Lalu apalagi itu epistemologi burhani? Epistemologi burhani adalah ya yang berpandangan bahwa sumber ilmu pengetahuan adalah akal. Kalau ini
dirasa ini tidak akan sulit karena pendekatannya adalah pendekatan rasional, menyandarkan diri pada kekuatan rasio. Ini sudah. Kemudian ada bentuk ilmu pengetahuan empirisme dan rasionalisme. Nah, ini hampir sama ya. Di dalam Islam juga ya, di samping teks sebagai sumber pengetahuannya, tapi tidak bisa lepas juga yang namanya akal sebagai sumber pengetahuan manusia. Ya, rasio adalah kemampuan akal memberikan penilaian dan keputusan terhadap informasi yang masuk lewat indera. Bukan lewat teks tadi ya. Yang pertama tadi lewat teks. Ya. Yang kedua ini adalah kemampuan akal mencerna, menganalisis, ya, menerima segala informasi yang diterima melalui indera. Ya. Tidak ada ya kaitannya dengan teks. Jadi bagaimana akal merespon? Ya, akal manusia, akal kita merespon terkait segala informasi yang kita dapatkan dari luar yang didapatkan melalui panca indera. Ya. Oleh karena itu, ya, epistemologi burhani penekanannya adalah pada potensi bawaan manusia secara naluriah. Ya. Potensi bawaan manusia secara naluriah. Apa itu? Ya, ada indera ya yang dimiliki oleh manusia, ada eksperimen, ya. Ada ya konseptualisasi. Ya, kalau dalam bahasa Arabnya al-his, at-tajribah wal muhakamah. Al-aqliyah. Nah, fungsi dan peran akal dalam epistemologi burhani adalah sebagai alat analitik kritis. Ya, sebagai alat analitik kritis. Jadi di dalam Islam itu sumber pengetahuan tadi di samping ada teks ya ataupun nas di mana kita tidak bisa keluar dari makna yang terkandung di dalam lafaz dan apa yang tampak secara dalam tulisan. Tuh. Sedangkan yang kedua juga tidak lupa menggunakan yang namanya pendekatan rasional, pendekatan burhani. Ya, pendekatan burhani. Apa secara artinya apa? Di mana akal kita berperan untuk merespon segala sesuatu ya yang disampaikan, baik itu melalui indera kita, melalui eksperimen kita atau pengamatan kita, ataupun melalui konsep-konseptualisasi ya yang ada di tengah-tengah, yang berkembang di tengah-tengah kita. Akal mampu menjawab itu, akal mampu untuk menalar itu, ya. Akal ya bisa menjadi sumber informasi ataupun sumber pengetahuan. Maka di sini peranan akal. Ya. Nah, dalam filsafat yang sudah kita sampaikan sebelumnya, ada aliran rasionalisme, ada aliran empirisme. Ya, di mana menekankan kepada bahwasanya sumber pengetahuan itu adalah akal manusia. Di dalam Islam juga bisa seperti itu. Tidak serta-merta atau tidak selalu melulu harus terpaku kepada teks. Ya, ada hal-hal yang sifatnya adalah persoalan-persoalan yang terkait dengan pengalaman pribadi, pengalaman hidup, pengamatan pribadi dan seterusnya. Dan semua itu ya dicerna oleh akal sehingga akal memberikan jawaban dan kesimpulan terhadap apa yang diterimanya melalui indera, baik itu indera penglihatan, penciuman, pendengaran, lalu dianalisis oleh akal. Dan akal memberikan jawaban terhadap segala sesuatu yang dia terima. Benarkah? Salahkah? Bagaimanakah? Seperti inikah? Atau seperti itu? Akal memiliki peranan untuk memberikan jawaban
Ya, akal berperan untuk memberikan jawaban, menentukan mana yang menjadi pilihannya, menentukan mana yang menjadi ilmunya, menentukan mana yang menjadi ketetapannya atau ketentuannya dalam memilih. Beda dengan apa yang tadi disebut dengan bayani. Kalau bayani, akal tidak memiliki peran di situ. Akal hanya mengkonfirmasi ataupun bersifat penjagaan terhadap teks melalui ilmu bahasa. Sedangkan di dalam burhani, akal yang menentukan peranannya sendiri, menentukan pilihannya sendiri. Ya, sehingga ya akal lah yang menjadi sumber ilmu pengetahuan tersebut. Ya. Jadi itu epistemologi burhani ataupun pendekatan rasional. Ya, pendekatan rasional. Kenapa? Ya, akal sebagai alat analisis dan alat kritis yang digunakan oleh manusia untuk membaca ya apa yang dia baca, apa yang dia lihat, apa yang dia dapatkan, apa yang dia amati dan seterusnya. Sehingga dia bisa membedakan mana yang baik dan benar, sehingga dia dapat menyimpulkan ya akal lah yang memiliki peran untuk sampai ke situ. Ya, sampai menentukan ini mana yang dipilih, sampai menentukan pengetahuan mana yang menjadi pengetahuan atau kesimpulan dia dari pengamatannya atau disebut ilmu, ya, maka akal lah yang memiliki peranan di situ. Nah, itu dia yang kedua, epistemologi burhani. Yang ketiga adalah epistemologi irfani. Ya, apa itu irfan? Irfan adalah pengetahuan atau sesuatu ya mengetahui sesuatu dengan berpikir dan mengkaji secara dalam. Ini secara harfiah ya dulu kita artikan ya secara harfiah. Ya. Nah, secara terminologi irfani adalah pengetahuan yang diperoleh lewat ya penyiaran hakikat oleh Tuhan kepada hambanya atau kasyaf melalui riyadhah. Ini pengertian dasar dulu. Ya, pengertian dasar. Artinya apa di sini? Di dalam konsep keilmuan Islam, ada sesuatu itu yang bisa berdasarkan nas, ada sesuatu itu yang berdasarkan kepada rasio, ada sesuatu yang berdasarkan kepada irfan atau intuisi. Ya, kalau dalam pendekatan filsafat Islam namanya isyraqi. Ya. Jadi ada hal. Kenapa ini perlu? Kenapa ini menjadi bagian dari keilmuan ataupun metode pendekatan yang digunakan di dalam Islam? Kenapa? Ada hal-hal yang tidak bisa dijawab oleh teks, ada hal-hal yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, ada hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh logika, hanya dapat dirasakan. Ya. Banyak hal yang secara tiba-tiba tanpa kita sadari, tanpa kita pelajari, tahu-tahu kita mengerti. Ya. Banyak hal di dalam kehidupan ini ya yang tidak tahu kita dari mana datangnya, dari mana asal usulnya, tahu-tahu kita paham saja. Ya. Itu yang disebut dengan irfani. Nah, kalau pada teori dasarnya ini dikembangkan menurut orang-orang tasawuf. Ya, melalui sebuah olah diri atau perenungan yang begitu dalam, ya penghayatan yang begitu dalam, ya maka di sini disebut dengan metode zauq, rasa, ya menggunakan rasa, atau ada juga dengan namanya konsep hudur, ya menghadirkan satu suasana atau menghadirkan keberadaan kita. Ya, menghadirkan keberadaan kita pada suatu keadaan ya di mana kita tenggelam di dalamnya, itu disebut dengan hudur, menyadari bahwasanya kita sedang berada pada dalam dimensi tersebut atau keadaan tersebut ya, dan itu bersifat personal. Ya, bersifat personal. Artinya apa? Mungkin dialami oleh seseorang tapi kita tidak mungkin bisa mengalaminya. Atau kita mengalaminya tapi orang lain tidak mengalaminya. Kita merasakan tapi orang lain tidak merasakan. Ya. Itu yang disebut dengan irfani. Apakah harus dengan riyadhah? Riyadhah itu artinya latihan. Menyepi, ya, menyendiri, berkhalwat namanya, atau bertahanus, ya, atau bersemedi, atau bertapa, dan seterusnya. Ya.
Bisa dilakukan dengan metode itu, bisa. Tapi apakah dengan satu-satunya dengan metode itu saja untuk mendapatkan irfani tersebut? Ya tidak. Ya, karena dia bisa datang kepada siapa saja. Ya. Tapi apakah dengan cara menyendiri, menyepi, bertafakur, bertahanus, bertapa, ya, bisa memperoleh yang namanya irfani, bisikan ataupun rasa, ya, ataupun pemahaman, ya, yang tidak pernah kita tertuang dalam teks, ataupun rasa yang tidak bisa lagi diungkapkan dengan kata-kata, tapi hanya dapat dirasakan dan tidak pernah kita pikirkan secara akal logika, tapi kita bisa tahu-tahu sudah mengerti saja, kita sudah dapat saja, kita sudah dapat merasakan saja, ya. Kita bisa sampai kepada itu. Ya. Dan setiap orang punya kemungkinan untuk mendapatkan hal itu. Ya. Kalau bahasa kitanya mungkin disebut apa ya? Ada yang menyebut dengan wangsit lah. Ya, kalau istilah-istilah daerahnya itu kan, ada yang menyebutnya dengan wangsit atau macam-macam, bisikan-bisikan aneh dan seterusnya. Ya, itu yang disebut dengan irfani. Jadi tidak dimungkini setiap manusia setiap kita mungkin pernah mengalami yang namanya irfani. Tapi secara lebih khusus, irfani, ya, memang diperoleh melalui sebuah yang namanya riyadhah. Agar apa? Mendapat irfani ataupun informasi, bisikan, pengetahuan, rasa yang benar. Itu gunanya riyadhah. Ya. Agar tidak apa yang kita dapatkan, apa yang kita rasakan, informasi yang kita ketahui itu adalah informasi yang benar. Bukan halusinasi, bukan imajinasi dan seterusnya. Kenapa? Itu di luar imajinasi manusia, di luar halusinasi manusia. Ya, dia datang dari tempat yang tak berpintu. Itulah bahasanya. Ya, itu yang disebut dengan irfani. Tapi apakah ketika tidak melakukan riyadhah kita tidak bisa mendapatkan irfani tersebut? Bisa. Tapi kita harus tahu, ya, kita harus tahu bahasanya bisikan itu datangnya dari mana. Tapi apakah ada sesuatu orang yang bisa tahu-tahu paham saja tanpa dia berpikir, tanpa dia pelajari? Ada. Adakah pernah kita melihat orang yang tidak bisa berbahasa Sunda, tahu-tahu bisa berbahasa Sunda? Ada. Ya. Pernah mengalaminya, pernah melihatnya, bagaimana cara mengelogikakannya? Ya. Bagaimana cara mengelogikakannya? Bagaimana cara mengempirikannya? Seorang Arab datang ke Sunda, tahu-tahu ketika disuruh ceramah langsung bahasa Sunda. Dan dia tidak pernah berada di Sunda dan seterusnya. Ya. Ada seseorang yang tidak ada latar belakang agama, tapi ketika disuruh bercerita tentang agama, dia mengalir saja, seolah-olah dia adalah pakar dan ahli dalam agama. Ya. Belum kita berbicara tentang mukjizat, belum kita berbicara tentang irhas, belum kita berbicara tentang karomah. Yang jelas, ya, bagian dari keilmuan Islam mengakui ada yang namanya pendekatan irfani. Ya, di samping ada pendekatan bayani, ada pendekatan rasional, ada pendekatan irfani. Ya. Tapi yang bahas dalam epistemologi Islam ini 3 saja. Pendekatan bayani, burhani, dan irfani. Tambah nanti terakhir nanti di luar yang berkembang, ya, yang berkembang selain yang 3 ini adalah pendekatan empiris. Ya, pendekatan empiris. Tapi cukup kita 3 saja, ya. Pendekatan yang digunakan dalam Islam yaitu pendekatan bayani, pendekatan burhani, dan pendekatan irfani. Ya. Dalam mengembangkan, mendapatkan yang namanya ilmu. Ya, dalam mengembangkan dan mendapatkan yang namanya ilmu. Mana sumbernya? Bisa nas, bisa akal, bisa namanya irfan. Intuisi. Ya, bisa namanya intuisi. 3 itu.
Ya, jadi ini yang dapat kita pahami dari ketiga hal dari materi kita ini adalah epistemologi dalam Islam, atau cara memperoleh ataupun mendapatkan pengetahuan atau sumber-sumber pengetahuan di dalam Islam. Dari mana sumbernya? Ada nas. Mana sumber atau disebut juga dengan bayani. Ada akal. Ada disebut atau disebut juga dengan burhani. Yang ketiga ada namanya irfani atau intuisi kita. Ya, intuisi. Dan intuisi bersifatnya adalah personal. Seorang sufi dapat merasakan nikmatnya berzikir, sedangkan kita tidak mungkin dapat merasakan apa yang dia rasakan. Kenapa dia merasa nikmat dalam kesusahan? Kenapa dia merasa nikmat dalam kesulitan? Namun bagi kita, mereka adalah dalam kesulitan dan kesusahan. Padahal mereka tidak merasa sulit. Ya, hanya pandangan kita saja yang melihat mereka seolah-olah mereka itu adalah dalam keadaan sulit. Ini namanya irfani. Ya. Dan ini sifatnya personal. Dan dalam Islam, irfani adalah bagian dari epistemologi ilmu. Ya, bagian dari epistemologi ilmu. Kenapa? Nanti jauh akan naik ditarik ke atas sampai nanti keyakinan kita kepada mukjizat. Ya. Dari mana Nabi mendapatkan mukjizat kalau gitu? Kalau semuanya diempiriskan, kalau semuanya dirasionalkan, kalau semuanya dibayangkan. Ya. Bagaimana membahas namanya irhas nanti? Bagaimana membahas namanya karomah nanti? Maka disinilah mulai didasari dengan yang namanya epistemologi irfani. Dan semua orang mungkin saja dan mampu untuk mendapatkan ini. Ya, tapi sifatnya adalah personal. Ya, sifatnya adalah personal. Misalnya Anda bahagia karena rasa cinta. Tidak ada yang dapat merasakan kebahagiaan Anda kecuali hanya Anda sendiri. Ya, dan Anda sulit untuk mengungkapkannya dengan kata-kata. Ya, maka lahirlah syair-syair pujangga yang ingin dengan bahasa-bahasa yang terbatas untuk mengungkapkan rasa. Ya, yang namun tidak terwakilkan dengan kata-kata, tidak terwakilkan dengan kata-kata. Ini dia irfani. Ya, tidak terwakilkan dengan rasional, dengan akal manusia. Atau akal manusia terbatas untuk mengungkapkannya. Ya, akal manusia terbatas untuk menganalogikannya. Akal manusia terbatas untuk mengkritisinya dan seterusnya. Ya, jadi dia tiga ini yang perlu kita pahami. Oke, silakan sampai di sini dulu untuk materi ini ala epistemologi dalam Islam. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau ada yang masih perlu dijelaskan kembali terkait dengan tiga hal ini. Silakan dibuka sesi tanya jawabnya sekarang atau sesi diskusi kita sebentar sebelum kita masuk kepada materi berikutnya. Nah, oke. Baik. Ya, kita stop recording.